Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Kalau minggu lalu atau dalam video sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang kaidah pencacahan. Di dalam kaidah pencacahan itu ada aturan perkalian, pengisian tempat kosong atau tiling slot sampai pada permutasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kombinasi. Kita lanjutkan masih dalam materi tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Nah, kombinasi itu adalah cara pemilihan sampel atau objek tanpa memperhatikan urutan objek itu sendiri. Hal ini berbeda dengan permutasi. Pada permutasi, urutan objek dalam pemilihan itu sangat dipentingkan, sangat diperhitungkan. Sedangkan dalam kombinasi, tidak. Nah, misalnya seperti ini. Pada permutasi, ABC, posisi ABC itu berbeda dengan BCA atau CBA atau CAB, meskipun unsur-unsur yang ada di dalamnya itu ABC itu sama. Tetapi kalau dalam kombinasi itu kalau ABC itu bisa sama dengan BCA posisinya, bisa juga sama dengan CBA atau bisa juga sama dengan CAB atau BAC dan seterusnya. Lain lagi seperti ini. Lucky dalam permutasi itu berbeda dengan UCYL atau ucil. Tetapi dalam kombinasi itu ya sama. Inilah perbedaan mendasar antara kombinasi dan permutasi. Nah, bagaimana membedakan mana soal permutasi dan mana soal kombinasi, nanti kita akan lihat dalam perbedaannya. Seperti yang saya katakan tadi, pada kombinasi ABC sama dengan BCA, sama dengan dan seterusnya. Yang penting unsur-unsur yang ada di dalamnya itu sama. Jadi misalnya kalau ABC, ya, unsur-unsurnya itu adalah A, B, dan C, ya, mau dikutak-kutik seperti apapun sepanjang unsur-unsur ABC ini ada, maka dalam kombinasi itu adalah sama, wajar dan diterima. Sedangkan dalam permutasi tidak boleh. Itulah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Karena itu, karena objeknya sama meskipun urutannya berbeda, ya maka unsur-unsur yang ada di dalam ABC atau Lucky ini meskipun dibolak-balik seperti apapun, nilainya tetap sama. Banyaknya kombinasi dari N objek yang diambil K setiap kalinya diberi simbol NCK. Artinya, jumlah maksimum himpunan yang berbeda-beda yang terdiri dari K objek atau K elemen yang berasal dari N objek yang tersedia. Misalnya tadi ya, ada A, B, C, D, E. Dari 5 huruf ini A, B, C, D, E diambil 4 huruf. Maka posisi A, B, C, D, E mereka semua ini mempunyai peluang yang sama atau mempunyai nilai yang sama meskipun urutannya dibolak-balik. Nah, inilah yang dinamakan dengan kombinasi. Nah, ketika diambil 4 huruf untuk menyusun suatu kata, maka kelima objek ini mempunyai nilai yang sama meskipun dibolak-balik. Nah, itulah yang disebut dengan kombinasi. Karena dalam kombinasi tidak memperhatikan urutannya, maka hasil kombinasi lebih sedikit jika dibandingkan dengan permutasi. Susunan K objek dengan urutan tidak diperhatikan dari N objek yang tersedia ini, di mana K
yang diambil itu, unsur yang diambil itu lebih kecil atau sama dengan N, sering disebut dengan kombinasi K objek dari N objek yang tersedia. Yang secara matematis dirumuskan NCK, ya, NCK itu sama dengan N faktorial per N min K faktorial kali K faktorial. Nah, seperti tadi saya katakan, bagaimana membedakan permutasi dan kombinasi. Mari kita lihat. Inilah perbedaan soal-soal mengenai permutasi dan kombinasi. Hal pentingnya begini. Soal verbal diselesaikan dengan permutasi jika urutan unsur dibalik bernilai berbeda atau unsur-unsur dalam soal tersebut memiliki status. Yang nanti kita lihat contoh kalimat. Kemudian soal verbal atau soal cerita diselesaikan dengan kombinasi jika urutan objek dibalik bernilai sama atau unsur-unsur yang ada di dalam soal tersebut tidak mempunyai status atau tidak memiliki status. Misalnya begini. Dari 35 siswa dalam satu kelas dipilih 3 orang untuk mewakili kelasnya ikut baris berbaris atau ikut paskibra misalnya. Semua anak itu kan mempunyai peluang yang sama. Nah, si A berpasangan dengan si B dan ditambah dengan si C, itu posisinya, peluangnya atau nilainya sama dengan si C, si D dan si E bergabung untuk diutus. Nah, itu masuk dalam kombinasi. Sedangkan begini, dari 35 siswa di dalam satu kelas itu, ya, dipilih 3 orang untuk posisi sebagai ketua, wakil dan bendahara. Nah, itu kan mereka punya status. Itulah yang diselesaikan dengan permutasi. Nah, kita lihat contoh kasusnya begini. Ada 12 orang karang taruna, dipilih 3 orang sebagai petugas ronda. Nah, soal seperti ini, karena dari ke-12 orang itu, ketika dipilih sekalipun mempunyai peluang yang sama atau mempunyai nilai yang sama, tidak ada bedanya. Nah, jadi diselesaikan dengan cara kombinasi. Dari 35 siswa akan dipilih 3 orang sebagai, nah ini seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Karena mereka punya status sebagai ketua kelas, bendahara, dan sekretaris, maka soal ini posisi ketua berbeda dengan wakil ketua, berbeda dengan bendahara. Nah, karena posisi statusnya berbeda, maka ini harus diselesaikan dengan permutasi. Nah, dengan berbeda status itu, maka nilainya pun berbeda. Suatu rapat dihadiri 10 orang anggota. Pada kesempatan ini dipilih 3 orang untuk berbicara. Berapa banyak cara untuk memilih ketiga orang itu? Nah, persoalan ini diselesaikan dengan kombinasi. Kenapa? Karena misalnya 10 orang itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. H, I, J dipilih menjadi wakil berbicara, itu punya nilai yang sama kalau A, B, C, D ya yang dipilih. Atau BCD yang dipilih, atau AHI yang dipilih, itu punya nilai yang sama. Karena punya nilai yang sama, maka diselesaikan dengan suatu tes. Seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal yang diberikan. Berapa jenis pilihan soal yang mungkin dikerjakan? 6 dari 10 soal harus dikerjakan. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan berbeda, sampai nomor 10 itu kan berbeda. Dia kerjakan nomor 1 sampai dengan 6, tentu nilainya berbeda dengan dia kerjakan nomor 2 sampai nomor 7. Nah, maka diselesaikan dengan cara permutasi. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun? Dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8 tanpa pengulangan. Nah, tanpa pengulangan inilah yang dinamakan dengan permutasi. Soal seperti ini diselesaikan dengan permutasi. Karena nilai
456 tentu berbeda dengan 467. Nah, ini sama dengan soal nomor 2. Pengurus RT disusun dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang terdiri dari 5 calon. Nah, ini kan posisinya statusnya ada tuh. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena statusnya ada, maka soal ini diselesaikan dengan permutasi. Kita lihat satu contoh soal untuk kombinasi. 12C7, artinya N-nya itu sama dengan 12, kemudian K-nya 7. Ya. Maka diselesaikan seperti apa? Kemudian kalau soal yang berikutnya adalah 5C2 dikali 7C2 per 12C4. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Mari kita lihat. Nah, ingat, kita lihat tadi sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita tahu tadi, saya ulangi bahwa persamaan N kombinasi NPK, kombinasi K objek dari N objek yang tersedia, itu dinyatakan dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Nah, berarti ini Anda sudah bisa selesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Mari kita lihat. Yang pertama, 12C7. Ini langsung saja. N-nya 12, K-nya 7. Berarti N 12 per faktorial per 12 kurang 7 dikali faktorial dikali 7 faktorial. Sehingga jika diselesaikan akan menjadi ini. 12, 11, 10, 9, 8, 7 faktorial. Kenapa 7 sampai dengan 7 faktorial? Karena di bawahnya itu ada 7 faktorial. Dibagi 5 faktorial. 5 faktorial ini didapat dari 12 kurang 7 dikali 7 faktorial. Sehingga 7 faktorial dan 7 faktorial itu bisa dihilangkan. Kita hanya peroleh 12, 11, 10, 9, 8 ya, dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa diselesaikan. Boleh selesaikan kalikan semua baru dibagi dengan yang di bawah, boleh ya, sehingga menghasilkan seperti ini. 95.040 dibagi 120 sehingga diperoleh 792. Silakan selesaikan seperti ini. 5 kali 2 itu kan sama dengan 10. Nah, 10 yang atas dicoret. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Nah, sehingga kita hanya mendapatkan ya, 11 kali 9 itu kan 99. Dikali 8. 99 dikali 8 itu dapatnya 792. Nah, itu soal yang pertama. Yang berikut, 5C2 kali 7C2 bagi 12C4. Kalau kita jabarkan akan seperti ini. 5C2 itu kan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sedangkan 7C2 itu adalah 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Per 12C4 12 faktorial per 12 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Ya. 840 per 4 per 11.880 per 24. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 14 per 33. Itu cara penyelesaian kombinasi K objek dari N objek yang tersedia. Tentu dalam penyelesaian soal verbal atau soal cerita itu tidak ternyata soal cerita tidak muluk-muluk seperti ini. Kita harus mengartikan soal-soalnya. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama. 3 huruf diambil dari kata huruf-huruf produksi PORTRODUKSI. Berapa banyak cara untuk memilih ketiga huruf tersebut jika urutannya tidak diperhatikan? Nah, kalau urutannya tidak diperhatikan berarti jelas ini soal kombinasi.
huruf yang tersedia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya sama dengan 8. Kemudian diambil 3, maka K sama dengan 3. Di sini saya pakai R ya. R sama dengan 3. Anda boleh pakai variabel yang lain selain N tentu saja ya. Ya, jadi di sini saya pakai R, R-nya itu 3. Ini sama saja dengan kita pakai K ya. Bisa saja kita pakai K. Banyaknya cara untuk mengambil 3 huruf yang tersedia, berarti kita akan mencari 8C3. Nah, kalau 8C3 berarti 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sehingga bagaimana selesainya? Dia akan diselesaikan seperti ini. 8 kurang 3 itu kan 5 faktorial ya. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial tetap kita tulis sehingga bisa dicoret 5 faktorial atas dan 5 faktorial bawah. Dicoret sehingga kita peroleh 56 cara. 3 kali 2 6. 6 dengan 6 dicoret ya, sehingga diperoleh 8 kali 7 itu sama dengan 56. Contoh yang berikut, 12 orang terdiri dari 7 wanita dan 5 pria akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang terbentuk jika, ini syaratnya, perhatikan, 12 orang itu mempunyai hak yang sama untuk dipilih. Berarti ini jelas kombinasi. Anggota delegasi terdiri dari 2 pria dan 2 orang wanita. Nah, 2 pria dari 5 orang pria ini mempunyai hak yang sama. 2 orang wanita yang diambil dari 7 wanita ini mempunyai peluang yang sama pula. Atau mempunyai nilai yang sama juga. Maka ini penyelesaian soal ini diselesaikan dengan kombinasi. Caranya, dari 12 orang dipilih 4, berarti N-nya 12, K-nya 4. Berarti 12C4. Nah, 12C4 itu berarti 12 faktorial per 4 faktorial dikali 12 kurang 4 faktorial. Ini 12 kurang 4 faktorial bisa dituliskan di sebelah sini juga nggak apa-apa. Sama saja, ya kan? A kali B sama dengan B kali A, betul kan? Sehingga 12 kurang 4 itu kan 8 faktorial, maka 12 faktorial yang atas ini kita kalikan turun sampai dengan 8. Jadi 10, 12, 10, 11, 10, 9, 8. Sedangkan 4 faktorial tetap kita tulis 4, 3, 2, 1. 8 faktorial atas dengan 8 faktorial bawah kita coret. Terus 4 kali 3 itu 12. Maka 12 yang bawah ini kita coret dengan yang di atas. 2 dengan 10 ini hasilnya 5. Sehingga kita peroleh 55 dikali 9. Ya. 55 dikali 9 itu kita dapat ini, 495. Jadi banyaknya cara untuk mendapatkan 4 orang dari 12 siswa untuk dipilih sebagai delegasi itu adalah 495. Nah, sekarang anggota delegasi terdiri dari 2 pria dan 2 orang wanita. Kalau 2 pria dan 2 orang wanita berarti kita cari masing-masing. 2 pria, berapa orang pria dan berapa orang wanita yang ada tersedia sekarang. Yang pertama untuk yang pria dulu. Untuk 2 orang pria yang dipilih dari 5 orang pria yang tersedia, berarti 5C2. 5C2. Nah, berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial. Ya, 5 kurang 2 ini kan 3. Jadi, ya 543 per 3 faktorial kali 2 kali 1. Jadi, kita dapat 10 cara. Ada 10 cara memilih 2 orang pria dari 5 orang pria yang tersedia. Sekarang yang dipilih lagi 2 wanita dari 7 wanita yang tersedia. Ini bukan 4 ya, maaf.
Ini 7. Dari 7 wanita yang tersedia. Berarti 7C2. 7C2. Nah, kalau 7C2 dapat berapa? 7C2 berarti 7 faktorial per 2 faktorial kali 7 kurang 2 faktorial. Berarti 765 faktorial. Ya, per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Sehingga 5 faktorial dengan 5 faktorial kita hilangkan. Ya, bisa dicoret. 6 itu dibagi 2 itu sama dengan 3. Sehingga 7 kali 3 itu sama dengan 21. Sehingga banyaknya cara untuk mendapatkan 2 orang pria dan 2 orang wanita dari 12 peserta yang terdiri dari 7 wanita dan 7 pria itu adalah 10 dikali 12, 21, maka kita peroleh 210 cara. Contoh soal yang berikut ini agak sedikit sulit dan sedikit rumit. Saya harap Anda memperhatikannya baik-baik. Kalau bisa sambil coret-coret di coretan Anda sehingga Anda bisa mengikutinya dengan baik. Dari suatu kotak terdapat 20 bola, di mana 8 bola itu berwarna merah, 7 bola berwarna putih, dan sisanya berwarna hitam. Nah, jika diambil 4 bola dari dalam kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 merah dan 2 putih? Ingat tadi 2 pria dan 2 wanita diambil dari 7 wanita dan 5 pria. Itu sama kayak seperti ini. Yang pertama sekali kita lihat bahwa ada 20 bola ini, ya, 8 merah, kemudian 7 putih, dan sisanya berwarna hitam, berarti ada 5 warna hitam. Nah, supaya nanti penyelesaian berikutnya kita tidak bingung. Bagaimana caranya mengambil 2 merah dari 8 bola berwarna merah? Ya, ini soal nomor 1, nomor A itu kan 2 merah dan 2 putih. Merah yang tersedia itu ada 8, dan putih yang tersedia itu ada 7. Masing-masing diambil 2. Nah, untuk 8, ya, untuk merah, untuk bola merah, berarti 8C2. Sedangkan untuk bola putih, ya, putih, karena jumlahnya ada 7, maka 7 dan diambil 2, maka 7C2. Untuk 8C2 bagaimana? Itu 8C2 berarti 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. Sehingga didapat 8 kali 7 dikali 6 faktorial, ya, karena 8 kurang 2 kan 6 nih, dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, 6 faktorial atas dan bawah bisa dihilangkan, bisa dicoret, sehingga 8 bagi 2 ini juga sama dengan 4. Maka kita peroleh ada berapa cara untuk mengambil 2 bola warna merah dari 8 bola. Ada 4 kali 7, jadi 28 cara. Nah, sekarang bagaimana dengan 7 bola putih diambil 2? Berarti 7 faktorial per 2 faktorial dikali 7 kurang 2 faktorial. Nah, sehingga 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial, 2 kali 1 kali 5 faktorial. 7 kurang 2, 5 ya. Jadi 5 itu bisa dicoret. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi kita peroleh 21 cara. Maka banyaknya cara, ya, banyaknya cara
diambilnya 2 bola merah dari 8 bola merah, dan 2 bola putih dari 7 warna putih, itu adalah 8C2 dikali 7C2. Nah, 8C2 dikali 7C2 berarti 28 dikali 21, itu hasilnya adalah 588. Jadi ada 588 cara 2 bola merah dan 2 bola putih diambil dari dalam kotak bola berwarna. Nah, sekarang berapa banyak cara untuk mengambil semua bola itu warna hitam dari dalam kotak itu? Nah, warna hitam yang tersedia ada 5 ini ya. Ada 5. Sedangkan yang diambil itu 4 bola. Nah, kalau yang diambil 4 maka 5C4. Nah, kalau 5C4 berarti itu kan sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi ini diperoleh 5 cara. Nah, yang jawaban nomor C, paling sedikit 3 merah yang diambil dari dalam kotak itu. Jumlah total yang diambil kan 4 bola. Tapi yang dia minta di sini paling sedikit diambil itu 3 bola warna merah. Paling sedikit berarti bisa 4 merah, atau bisa 3 merah 1 hitam, atau 3 merah 1 putih. Itu paling sedikit 3 bola warna merah. Berarti paling sedikit 3 warna merah dan yang diambil 4, berarti misalnya 3-nya merah, 1-nya putih. Peluangnya cara berapa cara? Berarti kita ambil dulu untuk 3 warna merah itu 8C3. 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Sehingga 5 faktorial dengan 5 faktorial ini bisa diabaikan atau bisa dihilangkan saja. Kemudian 2 kali 3 ini kan sama dengan 6. Berarti 6 dengan 6 dicoret. Sehingga kita dapat 56 cara. Nah, sekarang untuk 1 bola putih. 1 bola putih yang tersedia ada 7. Maka 7C1. 7C1 itu berarti 7 faktorial per 7 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Itu sama dengan 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 1 faktorial. 6 faktorial dengan 6 faktorial dicoret, sehingga ingat dalam pembahasan video sebelumnya itu 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, jadi 1 faktorial 1, jadi ini sama dengan 7 cara. Nah, sehingga untuk mendapatkan 3 bola warna merah dan 1 putih, itu terdapat 8C3 dikali 7C1, sehingga sama dengan 56 dikali 7 sama dengan 392 cara. Ini kemungkinan pertama 3 merah dan 1 putih, karena dia minta paling sedikit 3 bola warna merah, paling sedikit. Kemungkinan kedua adalah 3 merah 1 hitam, 8C3. Nah, 8C3 ini kan kita dapat 56 ya. Sedangkan 1 hitam itu diambil dari 5 warna hitam yang tersedia. 5
yang tersedia. Nah, diambil 1 berarti 5C1 itu sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sehingga kita dapat 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. Sehingga didapatkan 5 cara. Untuk mendapatkan 3 merah dan 1 hitam, 3 merah dan 1 hitam, ada berapa cara? Ada, saya tulis di atas saja, 8C3 dikali 5C1. Itu sama dengan 56 dikali 5, itu sama dengan 280 cara. Jadi ada 280 cara untuk mendapatkan 3 bola warna merah dan 1 warna hitam. Yang berikutnya adalah, karena dia minta paling sedikit 3 warna merah, maka bisa saja semuanya itu warna merah. Berarti 8C4. Nah, kalau 8C4 berarti 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sehingga ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial yang atas dan 4 faktorial yang dicoret. Nah, kita tahu bahwa 4 kali 2 itu 8. Jadi, ini bisa kita hilangkan dengan 8. Nah, tinggal 3. 6 bagi 3 itu kan 2. Jadi, 7 kali 2 kali 5 atau 10 kali 7 itu sama dengan 70 cara. Sehingga untuk mendapatkan paling sedikit 3 bola warna merah itu terdapat 392 yang ini, 392 cara yang pertama untuk mengambil ini, ya. Kemudian 200 ditambah dengan 280 cara, kemudian ditambah dengan 70 cara. Sehingga untuk mendapatkan paling sedikit 3 bola warna merah dari dalam kotak yang berisi 20 bola itu adalah 742 cara. Ini memang agak sulit, tetapi saya harap kalau misalnya Anda ikuti dari awal dengan baik, Anda bisa menyelesaikannya dengan baik pula. Itu tentang kombinasi, dan berikut ini tugas yang harus Anda selesaikan untuk menambah pemahaman Anda tentang kombinasi. Ini soal nomor 1, itu 40 siswa ditunjuk sebagai 3 orang. 3 orang punya peluang yang sama, berarti N-nya, ya saya tulis sini N-nya 40, K-nya itu sama dengan 3. Nah, tinggal Anda selesaikan. Nah, soal nomor 2 ini Anda selesaikan sama seperti yang barusan kita selesaikan. Kemudian soal nomor 3, ulangan matematika, menjawab 8 dari 10 pertanyaan yang tersedia. Banyaknya pilihan pertanyaan yang dikerjakan. Pilihan pertanyaan yang dikerjakan itu berapa? Berarti disediakan 10, N-nya 10, K-nya 8. Nah, sekarang berapa banyak pilihan pertanyaan? Jika 3 pertanyaan pertama wajib dijawab. Berarti K-nya sudah berkurang dong. K-nya sudah berkurang. N-nya sudah berkurang. K-nya kurang berapa? N-nya sudah kurang berapa? Tinggal itu yang diselesaikan. Ya. Dengan tugas ini, maka berakhirlah video ini tentang kombinasi.
Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.